Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudi Nurmila, Stambuk I1C1-19009, jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi Linux. Yang pertama adalah pengertian daripada sistem operasi Linux. Linux atau GNU Linux adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer. Istilah Linux atau GNU Linux juga digunakan sebagai rujukan kepada keseluruhan distro Linux yang di dalamnya disertakan program-program lain pendukung sistem operasi. Yang kedua adalah sejarah Linux. Sejarah kemunculan Unix dimulai pada tahun 1965 ketika para ahli dari Bell Labs, sebuah laboratorium milik AT&T, bekerjasama dengan MIT dan General Electric membuat sistem operasi bernama Multic. Sistem operasi Multic ini awalnya didesain dengan harapan akan menciptakan beberapa keunggulan seperti multi-user, multiprosesor, dan multi-level file system. Namun pada tahun 1969, AT&T akhirnya menghentikan proyek pembuatan Multic karena sistem operasi Multic ini sudah tidak memenuhi tujuan semula. Dengan kata lain, proyek ini mengalami hambatan karena dalam kenyataannya Multic terdapat beberapa bug dan sulit sekali dioperasikan. Linus dilahirkan di Helsinki, Finlandia pada tanggal 28 Desember 1969. Karena hobinya dalam dunia komputing, pada tahun 1988, Linus diterima di University of Helsinki pada tahun 1990. Linus memulai kelas pemrograman C pertamanya. Pada usianya yang ke-23 tahun, Linus mulai mengutak-atik Minix dan mulai mengembangkan sistem yang kompatibel dengan IBM PC. Pada bulan Agustus 1991, lahirlah Linux 0,01 hasil operakan Linux. Dan pada tanggal 5 Oktober 1991, secara resmi Linux mengumumkan Linux 0,02 yang hanya dapat menjalankan bash dan GCC compiler. Yang ketiga adalah versi Linux dan fiturnya. Yang pertama adalah Debian Linux, merupakan sebuah sistem operasi yang saat ini sudah memasuki versi 4.1. Dari pertama kalinya, Debian Linux dirilis sekitar tahun 1999. Yang kedua adalah Madriva Linux. Madriva Linux lahir diinspirasi oleh Red Hat Linux dengan adanya banyak pengembangan serta aplikasi prakonfigurasi. Hal tersebut dapat memudahkan untuk para pengguna pemula, baik dalam awal proses memulai instalasi yang berbasis Windows. Yang ketiga adalah Red Hat Linux. Sistem operasi Red Hat Linux memang didesain khusus agar mudah untuk diinstal oleh para penggunanya. Yang keempat adalah Caldera Linux. Kelebihan Linux dari sistem operasi Caldera ini adalah sistem operasi keluaran dari Linux ini memang dirancang mudah untuk dioperasikan oleh para pemakainya. Yang kelima adalah Linux Mint. Linux Mint merupakan sistem operasi dengan basis Linux untuk PC. Yang keenam adalah Black-On. Black-On Linux adalah distro Linux yang dikembangkan oleh Yayasan Penggerak Linux Indonesia atau YPLI serta komunitas Ubuntu Indonesia untuk menghasilkan distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan komputer di Indonesia. Yang ketujuh adalah SUSE Linux. Sistem operasi SUSE Linux ini paling banyak diminati dan digunakan di sebagian besar negara-negara Eropa. Walaupun banyak digunakan oleh orang Eropa sana, kita harus bangga dengan sistem operasi SUSE Linux ini karena sistem operasi SUSE Linux ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu pilihan bahasa yang digunakan dalam sistem operasi komputer yang satu ini. Kelebihan Linux. Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Linux mudah digunakan dan dikatakan hampir semudah menggunakan Windows. Kemudian kekurangan Linux.
Banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows minded. Hal ini dapat diatasi dengan pelatihan-pelatihan atau edukasi kepada pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. Dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux, kita dapat melihatnya di Linux Drivers atau Linux Hardware. Perkembangan Linux di Indonesia. Perkembangan sistem operasi Linux di Indonesia, terutama sejak milenium baru, banyak melahirkan distro-distro berbahasa Indonesia, atau setidaknya distro Linux komunitas IT Indonesia. Untuk diagram sejarah perkembangan asal-usul distro GNU Linux Indonesia, berikut ini daftar distro Linux. Yang pertama adalah Trustic Merdeka, yang merupakan sebuah distribusi Linux untuk desktop dengan mengambil basis Trustix Core Linux. Yang kedua adalah Bijax, adalah sistem Linux sendiri yang dikembangkan pada mulanya berdasarkan Linux from scratch. Yang keempat adalah WinBI, adalah perangkat lunak yang berisikan aplikasi umum berbahasa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.